Nah, inilah ada beberapa peluang dan ancaman yang harus dijauhi maupun yang harus diperoleh dari sebuah manajemen sumber daya manusia pada pelayanan. Oke, lanjut. Formulasi strategi pelayanan jasa. Manajemen strategi ialah pengelolaan mengenai formulasi, implementasian, serta evaluasi kebijakan terkait strategi yang mengarahkan organisasi kepada tujuannya agar tercapai. Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap formulasi strategi. Tahap ini merupakan alur yang harus dikenali dan dapat dirancangkan dari setiap pelayanan jasa. Rancangan visi dan misi, penerapan sebuah strategi tersebut dan pengidentifikasian faktor internal dan eksternal. Nah, di sini memang tahap formulasi ini memang perlu karena kita tahu apa tujuan kita dari awal, visinya apa, misinya apa. Kemudian setelah terbentuk visi misi, kita harus menerapkannya dengan baik. Karena jika sudah tercipta sebuah visi dan misi tidak diterapkan dengan baik, itu kesalahan. Kesalahan. Jadi harus segera diterapkan, diproseskan, harus segera dilaksanakan. Begitu pula dengan pengidentifikasian faktor internal dan eksternal. Maksud di sini adalah kita harus mengetahui faktor internal dan eksternal dari sebuah lembaga atau pelayanan jasa. Kenapa? Karena faktor tersebut sangat menentukan bagaimana pengelolaan sebuah manajemen itu berhasil atau tidak. Ya, seperti kalau internal itu dari sebuah kesejahteraan, kenyamanan, ya kan? Kemudian ada mungkin gaji atau ya bisa dikatakan sebuah ya kesejahteraan itu sangat mempengaruhi sekali terhadap sumber daya manusia karena mereka juga butuh kehidupan. Dan eksternal faktor eksternal merupakan lingkungan yang ada di sekitar lembaga atau pelayanan jasa tersebut. Bagaimanakah lingkungannya, kemudian tetangga-tetangganya, apakah memberikan respon yang baik, apakah mendukung, itu harus kita ketahui dengan baik. Nah, kemudian 2, tahap implementasi strategi. Tahap ini memberikan motivasi kepada sumber daya manusia, menentukan kebijakan dan melaksanakan strategi yang telah direncanakan dan harus diterapkan. Nah, itu implementasi strategi. Tahap ini memberikan motivasi kepada sumber daya manusia bahwa kita jika memiliki anggota atau pegawai itu harus selalu memberikan motivasi kepada mereka. Kenapa? Karena semangat itu akan menciptakan sebuah hasil kerja yang baik. Kemudian mereka juga bisa memberikan inovasi terbaru dan mereka bisa berkembang seiring berjalannya waktu agar pelayanan tersebut juga bisa meningkat kualitasnya. Inilah. Dan harus menentukan kebijakan, melaksanakan strategi tadi. Kenapa? Karena setiap hari itu pasti ada masalah baru. Setiap minggu ada masalah baru, setiap bulan ada masalah baru. Nah, jika ini selalu terjadi, maka harus ada pengambilan kebijakan. Karena sebuah masalah itu akan selesai dengan penerapan kebijakan yang baik dan benar. Nah, melaksanakan strategi yang telah direncanakan dan harus diterapkan. Jika sudah terbuat sebuah strategi, maka harus dilaksanakan dengan baik. Karena alur atau hasil itu akan didapat ketika sebuah strategi atau sebuah rancangan itu tadi diterapkan dengan benar. Ya sama ya dengan maksudnya begitu ada strategi maka harus diterapkan. 3, tahap evaluasi strategi. Beberapa hal ini antara lain adalah mengevaluasi strategi yang telah diterapkan, pengukuran kinerja, mencari solusi dari sebuah masalah yang terjadi. Tahap evaluasi ini biasanya dilaksanakan di akhir setelah visi dan misi ini diterapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Tahap evaluasi ini akan memberikan kita bagaimana pengukuran kerja, pengukuran strategi, pengukuran hasil dari strategi yang telah direncanakan di awal. Disinilah tahap evaluasi yang harus diterapkan.
Kemudian sistem kerja. Sistem merupakan sebuah kumpulan berbagai elemen yang berinteraksi untuk menuju suatu tujuan tertentu. Sedangkan kerja merupakan suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu, dan sistem kerja merupakan rangkaian sebuah kegiatan yang membentuk suatu pola tertentu sehingga terbentuk suatu pekerjaan. Keberhasilan suatu sistem kerja dapat diukur dari efektivitas dan produktivitas suatu kegiatan. Sistem merupakan adalah sebuah kumpulan berbagai elemen yang berinteraksi untuk menuju satu tujuan tertentu. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sistem itu, karena memanage sebuah sistem, mengatur sebuah sistem itu tidak mudah dan harus dilakukan dengan kemampuan seorang manajer. Seorang manajer itu harus mampu mengetahui bagaimana sistem ini bisa berjalan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan sejak awal. Dengan kerja merupakan suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu. Kegiatan untuk melakukan sesuatu itu namanya kerja. Nah, kalau sistem kerja adalah rangkaian sebuah kegiatan yang membentuk suatu pola sehingga terbentuk suatu pekerjaan. Di sini adalah sistem kerja. Itu bagaimana kita bisa membuat suatu rangkaian kegiatan, kemudian kita dari kegiatan tersebut kita mendapatkan tujuan akhir yang sesuai dengan perencanaan di awal. Itu adalah sistem kerja. Keberhasilan suatu sistem dapat diukur dari efektivitas dan produktivitas. Nah, sistem ini bisa mengatur. Nah, maka bagaimana cara menilai efektivitasnya atau keberhasilan sebuah sistem ini? Ya lihat bagaimana produktivitas, efisiensi kerjanya, waktunya, anggotanya, apakah stres ataukah mereka tetap semangat mendedikasikan dirinya kepada sebuah layanan jasa atau sebuah lembaga. Disinilah bisa diukur sebuah sistem kerja tersebut berhasil atau tidak. Juga termasuk di dalamnya appraising dan staffing. Nah, ini nanti juga termasuk bagaimana evaluasinya, ya kan? Kemudian bagaimana pengambilan keanggotaan. Lanjut, appraising adalah evaluasi nilai, kualitas atau prestasi. Jadi penilaian kinerja karyawan berarti evaluasi kinerja mereka yang dilakukan selama periode tertentu. Nah, di sini adalah sebuah appraising. Appraising itu kita menilai sesuatu atau memberikan penilaian dari sebuah sesuatu. Nah, bagaimana? Apakah hasil dari sistem ini baik? Apakah perencanaan dari awal kemarin baik? Kemudian apakah pegawai ini baik? Kemudian bagaimana kondisi pegawai ini selama bekerja? Bagaimana prestasinya, bagaimana kualitasnya, ini semuanya harus dimuat dari sisi appraising tadi selama dalam waktu tertentu. Hasil dari penilaian kinerja ini sangat penting dilakukan. Satu, untuk mengetahui hasil kinerja atau evaluasi kinerja masa lampau. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana evaluasi yang telah terjadi kemarin-kemarin, bagaimana kegiatan yang telah terjadi kemarin kemudian dievaluasi. Ya. Kemudian dua, memperoleh data yang pasti, sistematis dan faktual. Karena kalau hanya sistem laporan itu mungkin belum terlalu efektif. Tapi kalau dengan memperoleh data yang pasti dengan cara appraising ini tadi, penilaian yang pasti, sistematis dan faktual, maka nanti kita dapat memberikan sebuah kebijakan yang baru, pengevaluasian yang baru, kemudian dengan strategi baru dan menghasilkan kualitas yang baru dan hasil yang baru juga. Bisa jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Menilai kemampuan sebuah pelayanan jasa. Ini kita harus menilai juga bagaimana pelayanan yang telah kita berikan kepada pengguna pelayanan. Seperti kalau di sekolah, ya bagaimana dampaknya terhadap murid, kemudian bagaimana dampaknya kepada wali murid. Nah, di sini. Nah, kemudian memeriksa kemampuan individu karyawan. Kemampuan ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini dari saya, Ridwan Yaakob Arifin, strategi manajemen dengan tema strategi manajemen sumber daya manusia dalam pelayanan jasa. Presentasi dalam memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia MSDM. Dosen pengampu Dr. Muklis MPD, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Pelayanan jasa. Di sini sumber daya manusia dalam pelayanan jasa, sebagaimana kita bisa mengetahui bahwa sumber daya manusia adalah semua orang yang berhubungan dengan sebuah layanan jasa maupun segala bentuk kegiatan yang di situ ada manusianya. Nah, itu adalah sumber daya manusia. Kemudian manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa, karena sebuah pelayanan tentu komponen yang paling utama pada sebuah pelayanan jasa adalah manusia, karena bagaimanapun nanti untuk meningkatkan sebuah pelayanan tentu harus didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni juga. Mungkin tantangan dan ancaman yang terjadi pada pelayanan jasa, apakah ada tantangannya ataukah peluangnya atau dan ancamannya itu bagaimana yang terjadi nanti, kita bisa melihat bagaimana apakah sebuah peluang itu lebih besar daripada ancamannya atau sebaliknya. Kemudian ada evaluasi, bagaimana memanage sebuah sumber daya manusia dengan baik dan benar, dan evaluasinya bagaimana, koreksinya, pengendaliannya, dan penataannya. Kemudian penataan anggota atau biasa dikenal dengan istilah staffing. Anggota ini adalah sebuah staff atau pegawai. Bagaimana nanti memanage pegawai itu dengan bagaimana memikirkan juga karirnya, karena itu juga sangat berhubungan dengan sumber daya manusia. Karena sebuah lembaga harus benar-benar mengayomi atau memberikan kesejahteraan yang baik kepada anggota. Rumusan masalah: 1. Apa peluang dan ancaman manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa? 2. Bagaimanakah sistem pelayanan jasa yang baik? 3. Bagaimanakah formulasi strategi pada sistem pelayanan jasa? Tujuan penelitian menganalisis peluang dan ancaman yang timbul dari manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa. Kemudian mengetahui sistem kerja MSDM, manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa. Kemudian menganalisis formulasi strategi manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa. Manajemen sumber daya manusia adalah proses bekerja dengan menggunakan sumber daya manusia maupun yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan leading, dan kontrol atau controlling. Manajemen di sini adalah bagaimana kita bisa mengatur sebuah sistem itu dengan baik dan benar. Nah, sebuah komponen yang paling utama di sini adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau, dan mampu untuk memberikan kontribusinya kepada sebuah lembaga untuk memenuhi tujuan tertentu dari sebuah pelayanan maupun lembaga tersebut. Nah, jadi memang sumber daya manusia ini adalah orang yang harus siap, berkompeten, mau. Karena kalau siap dan berkompeten tapi tidak mau, nanti akan menimbulkan sebuah hasil yang buruk dari sebuah pelayanan jasa tersebut maupun sebuah lembaga. Apabila hanya siap dan mampu, sama, dia tidak mau. Apabila siap dan mau tapi tidak mampu, maka juga akan menimbulkan hal yang buruk pada sebuah pelayanan jasa atau sebuah lembaga. Maka dari itu harus 3, siap, mau, dan mampu.
Kalau mampu saja tapi tidak siap, sama saja. Maka sebuah sumber daya manusia juga harus tidak siap, mau dan mampu. Maka di sini akan terbentuk sebuah tanggung jawab dari dari sumber daya manusia tersebut, atau dari orang yang mau tadi, orang yang berkecimpung dalam sebuah lembaga pelayanan jasa. Peluang dan ancaman manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa. Maka manajemen pelayanan itu ada beberapa poin yang bisa kita lihat. Satu itu kekuatan, strength. Dua, kelemahan, weakness. Tiga, peluang. Maaf, ini peluang itu opportunity. Kemudian 4, ancaman, threat. Nah, dalam hal ini beberapa yang dapat diuraikan sebagai berikut. Kekuatan itu adalah strength, jadi faktor dari sebuah layanan jasa itu biasanya adalah faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kekuatan atau kelemahan. Jadi kita langsung bahas dua-duanya, kekuatan dan kelemahan, karena itu kan saling berlawanan, kekuatan dan kelemahan, karena sama-sama berfaktor pada lingkungan. Faktor yang paling kuat di situ adalah dari faktor lingkungan yang akan memberikan dampak terbesar sebuah manajemen sumber daya manusia pada pelayanan jasa. Karena dari sebuah lingkungan akan terbentuk sumber daya manusia sebagaimana lingkungan tersebut. Apabila lingkungan itu bersih, sehat, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, maka yang terbentuk sumber dayanya juga akan seperti itu. Begitu juga sebaliknya, apabila sebuah lingkungan dari sekitar lembaga atau pelayanan di situ memberikan dampak yang buruk, maka sumber daya manusianya juga akan mendapatkan dampak yang buruk pula. Nah, sebagaimana sumber daya manusia yang ada di pasar, beda itu dengan yang ada di sekolahan, yang ada di kantor, itu akan beda. Karena lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan faktor baik dan buruknya sebuah sumber daya manusia. Kemudian peluang dan ancaman. Peluang ini adalah opportunity. Peluangnya adalah bahwa sumber daya manusia ini adalah komponen utama dalam sebuah pelayanan jasa ataupun sebuah lembaga. Maka dari itu manajemen yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula. Di sini peluang yang bisa diambil, karena sebuah sistem itu tidak akan pernah meningkat jika sumber daya manusianya juga tidak meningkat. Maka disinilah peluang yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita harus mendidik, menciptakan sebuah sumber daya manusia ini dengan baik dan benar. Nah, jika sudah terbentuk dengan baik dan benar, maka mereka akan merasa nyaman dengan semua itu. Maka tidak perlu lagi kita mengulang untuk mencari sumber daya manusia itu dari awal lagi. Nah, di sini juga sebuah ancaman sebaliknya. Apabila sebuah peluang ini tidak dapat dipenuhi dengan baik dan benar, apabila sebuah peluang ini seperti pengambilan sumber daya manusia sebagai anggota, sebagai pegawai ini tidak diperbaiki, tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka sebuah ancaman akan datang dari sumber daya manusia tersebut. Kenapa? Karena komponen yang paling utama akan menimbulkan peluang, dan begitu pula sebaliknya akan menimbulkan ancaman. Nah, orang yang siap, mau dan mampu. Jika orang itu tidak bisa memenuhi 3 kriteria tersebut, maka akan menjadi sebuah ancaman pada sebuah lembaga tersebut. Bisa saja saling menghasut, bisa saja saling menjilat. Itu di situ adalah hal-hal yang paling rentan terjadi pada sebuah manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa memanage sumber daya manusia itu dengan baik dan benar. Nah, ini ada beberapa
Tiga, memeriksa kemampuan individu karyawan. Nah, kita harus tahu bagaimana kemampuan seorang yang kita asuh di antara kita ini. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi karyawan kita atau pegawai kita atau anggota kita. Karena mereka mampu atau tidak melaksanakan target-target yang telah ditentukan. Mereka mampu tidak mengemban tanggung jawab yang telah ditentukan yang telah diberikan kepada mereka. Nah, disinilah yang perlu dari sebuah appraising. 5. Menyusun kembali visi dan misi masa depan. Nah, setelah ada evaluasi, kemudian ada penilaian, pengambilan kebijakan, maka kita harus kembali membuat rancangan visi dan misi untuk kedepannya. Nah, disinilah sistemnya. Sistem manajemen itu adalah membahas bagaimana kita menyusun semua ini tadi. Menyusun kembali visi dan misi untuk masa depan. Untuk kemudian kita laksanakan berikutnya. Ya, karena kalau ada evaluasi tentu kita tahu dengan data yang pasti juga, kemudian faktual, maka kita bisa memberikan evaluasi yang konkret juga. Maka setelah itu ada strategi baru, bagaimana menutupi ancaman, kemudian mengambil peluang, akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Nah, pentingnya appraising. Menilai prestasi seseorang secara realistis. Karena prestasi seseorang ini kita harus nilai. Nah, bagaimana caranya? Dengan appraising. Appraising bermacam-macam. Ada yang dengan monitoring, kemudian ada yang dengan cara supervisor, ya kan? Atau ada yang dengan berbagai macam, mungkin membuat laporan tugas disertai dengan foto atau sebagainya. Ya, kita bisa menilai prestasi seorang secara realistis. Begitu pula dengan adanya absen misal. Nah, di situ manfaat penilaian kerja untuk beberapa pihak. Jadi begitu pula dengan penilaian kerja itu, maka akan memberikan dampak yang positif mungkin bagi salah satu pihak dan memberikan dampak yang negatif kepada salah satu pihak. Nah, dengan sistem appraising ini kita bisa memberikan evaluasi kepada pihak yang terdampak. Kalau baik ya dilanjutkan, kalau buruk ya kita evaluasi lagi, kemudian membuat kebijakan yang baru. Ya, kita lanjut. Staffing merupakan sebuah sistem yang dilakukan untuk menilai, menimbang, mengevaluasi, menyeleksi dan menyelenggarakan pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia. Nah, di sini adalah pengambilan staff atau istilahnya itu pengambilan anggota atau keanggotaan atau kepegawaian. Nah, di sini kita harus bisa menilai, menimbang, dan mengevaluasi bagaimana orang ini, apakah dia siap diajak untuk berjuang bersama, apakah dia mampu, apakah dia mau. Nah, di sini gunanya dari staffing sebagai berikut: membantu dalam pencapaian tujuan individu. Hal ini sangat berpengaruh dalam hal produktivitas seorang pegawai agar selalu bisa fokus melakukan tugasnya. Nah, sebuah manajer atau kepala atau ketua atau seseorang yang berada di jabatan tertinggi dari sebuah manajemen atau sistem itu harus benar-benar memperhatikan bagaimana individu dari seorang pegawainya, karena memang produktivitas itu biasanya ditentukan dengan kenyamanan dia bekerja, fokus dia bekerja, dan kesejahteraan apa yang didapat dari pekerjaan dia yang dia lakukan pada saat itu. Nah, agar seyogyanya seorang manajer itu benar-benar tahu kondisi individu dari setiap pegawai. Apakah mereka mempunyai latar belakang kekeluargaan yang kurang baik atau ada masalah apa, itu kita harus
manfaat dari staffing. Memberikan jaminan kesejahteraan, karena jika tidak ada kesejahteraan yang setara yang diberikan kepada seorang pegawai, maka akan memperburuk kinerja dari seorang pegawai. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kadang itu sebuah lembaga atau sebuah pelayanan jasa itu kurang memperhatikan bagaimana kesejahteraan pegawainya. Mereka hanya memikirkan target. Jika seorang staf, seorang pegawai itu sejahtera, maka insya Allah sebuah lembaga itu akan mencapai targetnya dengan mudah. Karena memang komponen yang paling utama itu adalah sumber daya manusianya. Bagaimana dia siap, mau, dan mampu untuk mendedikasikan dirinya kepada lembaga tersebut. Kemudian pengembangan potensi, karena setiap individu memiliki bakat dan potensi masing-masing. Sama ini kita harus juga mengetahui bagaimana keadaan individu dari seorang pegawai. Apa potensi yang mereka punya. Jika seorang desainer disuruh bekerja di lapangan, mereka tidak akan pernah bisa mencapai target. Baliknya, jika seorang lapangan, dia terbiasa dengan lapangan, dia terbiasa dengan katakanlah marketing, sales, ditempatkan di kantor, di administrasi, maka tidak akan memberikan dampak yang banyak, karena dia tidak ada potensinya. Dia tidak bisa berkembang, potensi yang dia punya itu tidak bisa berkembang. Nah, di situ kita harus mengetahui potensi setiap individu pegawai kita. Memberikan sikap yang kekeluargaan kepada setiap pegawai. Kita harus merangkul semua staf itu seakan-akan itu keluarga kita. Tidak boleh kita menganggap atau merendahkan itu. Oh, dia pegawai saya, saya manja. Tidak. Karena memberikan kenyamanan, kekeluargaan, rasa kekeluargaan, sikap kekeluargaan itu akan memberikan dampak yang positif kepada setiap pegawai. Memberikan dukungan moral pada setiap program yang dirasakan setiap masing-masing individu. Nah, misal memberikan dukungan moral, motivasi, atau agar mereka semangat dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Menguatkan perencanaan karir dan masa depan setiap pegawai dengan memberikan jaminan-jaminan yang mengikat seperti rumah, mobil, dan sebagainya. Nah, di sini juga perlu kita harus memberikan masa depan yang baik untuk setiap anggota kita, pegawai kita, karena mereka juga punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya. Simpulan, peluang yang ada pada sebuah pelayanan sangat besar dalam hal ini jika dikelola dengan baik dan dengan sistem manajemen yang baik yang dimanajeri oleh orang yang mampu untuk membuka peluang dari sebuah lembaga pelayanan. Begitu pula dari sebuah ancaman, kesalahan yang dilakukan akan mengakibatkan sebuah sistem tersebut rusak jika tidak segera dibenahi. Maka ancaman ini harus dihindari dari faktor internal maupun eksternal. Jadi yang sudah saya uraikan tadi. Kemudian sistem harus diukur dengan baik terhadap dampak dari lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem maupun yang berdampak dari sebuah sistem itu sendiri. Agar manajemen sistem bisa dilaksanakan seperti apa yang diharapkan. Karena sistem ini sangat penting ya dari sebuah manajemen. Formulasi strategi dan penerapannya sangat perlu dilaksanakan dengan pengawasan yang baik melalui sistem manajemen pricing dan staffing yang dikembangkan oleh lembaga. Nah, itu masing-masing lembaga bagaimana memberikan pricing dan staffing yang baik. Saran, seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah sistem manajemen agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas yang diberikan kepada lembaga pelayanan yang dia mengabdi di dalam. Seluruh sumber daya manusia harus benar-benar all out, totalitas dalam mengabdikan dirinya kepada sebuah lembaga yang dia mengabdi di dalamnya. Agar dapat menjadikan sebuah kualitas lembaga tersebut tinggi dan mempunyai keistimewaan, karena sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan kualitas sebuah lembaga tersebut. Terima kasih. Akhir kata banyak salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon bimbingannya. Silahkan kritik dan saran kita terima dengan lapang dada. Kemudian jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.